para subscriber Sumarsono HS Channel. Kita berjumpa kembali dalam video Sunda Kelapa di masa kini dan di masa dahulu. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Sunda Kelapa di masa kini dan di masa dahulu. Sunda Kelapa adalah nama sebuah pelabuhan dan tempat sekitarnya di Jakarta, Indonesia. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanyalah nama salah satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat penting, karena desa di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal kota Jakarta, yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Kala itu Kalapa, nama aslinya, merupakan pelabuhan kerajaan Sunda, atau yang lebih dikenal saat itu sebagai Kerajaan Pajajaran, yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, sekarang kota Bogor, yang direbut oleh pasukan Demak dan Cirebon. Walaupun hari jadi kota Jakarta baru ditetapkan pada abad ke-16, sejarah Sunda Kelapa sudah dimulai jauh lebih awal, yaitu pada zaman pendahulu Pajajaran, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara pernah diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera. Sejarah Pelabuhan Kalapa telah dikenal semenjak abad ke-12, dan kala itu merupakan pelabuhan terpenting Pajajaran. Kemudian pada masa masuknya Islam dan para penjajah Eropa, Kalapa diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan Eropa. Akhirnya Belanda berhasil menguasainya cukup lama, sampai lebih dari 300 tahun. Para penakluk ini mengganti nama Pelabuhan Kalapa dan daerah sekitarnya. Namun pada awal tahun 1970-an, nama kuno Kalapa kembali digunakan sebagai nama resmi pelabuhan tua ini dalam bentuk Sunda Kelapa. Masa Hindu-Buddha. Menurut penulis Portugis Tome Pires, Kalapa adalah pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Selain Sunda, Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk, yang juga dimiliki Pajajaran. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa, dianggap pelabuhan yang terpenting, karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo, dalam bahasa Sunda modern. Dayah, yang berarti kota, dalam tempo 2 hari. Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanagara, dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5. Dan saat itu disebut Sundapura. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai Pelabuhan Lada, yang sibuk milik Kerajaan Sunda, yang memiliki ibu kota di Pakuan Pajajaran, atau Pajajaran, yang saat ini menjadi kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah, sudah berlabuh di pelabuhan ini, membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna, untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Masa Islam dan awal kolonialisme Barat. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, para penjelajah Eropa mulai berlayar mengunjungi sudut-sudut dunia. Bangsa Portugis berlayar ke Asia dan pada tahun 1511, mereka bahkan bisa merebut kota pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaka. Malaka dijadikan basis untuk penjelajahan lebih lanjut di Asia Tenggara dan Asia Timur. Tome Pires, salah seorang penjelajah Portugis, mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa antara tahun 1512 dan 1515. Ia menggambarkan bahwa pelabuhan Sunda Kelapa ramai disinggahi pedagang-pedagang dan pelaut dari luar, seperti dari Sumatera, Malaka, Sulawesi Selatan, Jawa, dan Madura. Menurut laporan tersebut, di Sunda Kelapa banyak diperdagangkan lada, beras, asam, hewan potong, emas, sayuran, serta buah-buahan. Laporan Portugis menjelaskan bahwa Sunda Kelapa terbujur sepanjang 1 atau 2 kilometer di atas potongan-potongan tanah sempit yang dibersihkan di kedua tepi Sungai Ciliwung. Tempat ini ada di dekat muaranya yang terletak di teluk yang terlindung oleh beberapa buah pulau. Sungainya memungkinkan untuk dimasuki 10 kapal dagang, yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 100 ton. Kapal-kapal tersebut umumnya dimiliki oleh orang-orang Melayu, Jepang,
dan Tionghoa. Di samping itu ada pula kapal-kapal dari daerah yang sekarang disebut Indonesia Timur. Sementara itu, kapal-kapal Portugis dari tipe kecil yang memiliki kapasitas muat antara 500 sampai 1,000 ton harus berlabuh di depan pantai. Tome Pires juga menyatakan bahwa barang-barang komoditas dagang Sunda diangkut dengan lancara, yaitu semacam kapal yang muatannya sampai kurang lebih 150 ton. Lalu pada tahun 1522, Gubernur Alfonso de Albuquerque, yang berkedudukan di Malaka mengutus Henrique Lema untuk menghadiri undangan Raja Sunda untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kalapa, untuk melawan orang-orang Cirebon yang bersifat ekspansif. Sementara itu, Kerajaan Demak sudah menjadi pusat kekuatan politik Islam. Orang-orang Muslim ini pada awalnya adalah pendatang dari Jawa, dan diantaranya merupakan keturunan Arab. Maka pada tanggal 21 Agustus tahun 1522, dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat loji, perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kelapa, sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda akan memberikan kepada orang-orang Portugis 1000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Sebuah batu peringatan, atau padrao, dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Padrao dimaksud, disebut sebagai layang Salakadomas dalam cerita rakyat Sunda Munding Laya di Kusuma. Padrao itu ditemukan kembali pada tahun 1918. Di sudut Prinsenstraat, Jalan Cengkeh, dan Groenestraat, Jalan Nelayan Timur. Di Jakarta, Kerajaan Demak menganggap perjanjian persahabatan Sunda-Portugal tersebut sebagai sebuah provokasi dan suatu ancaman baginya. Lantas Demak menugaskan Fathahillah untuk mengusir Portugis sekaligus merebut kota ini. Maka pada tanggal 22 Juni tahun 1527, pasukan gabungan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah, Valetehan, merebut Sunda Kelapa. Tragedi tanggal 22 Juni inilah yang hingga kini selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Sejak saat itu, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun sejatinya, artinya ialah kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha dari bahasa Sanskerta, Jayakarta, Dewa Nagari. Masa kolonialisme Belanda, kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai menjelajahi dunia dan mencari jalan ke timur. Mereka menugaskan Cornelis de Houtman untuk berlayar ke daerah yang sekarang disebut Indonesia. Ekspedisinya walaupun biayanya tinggi dianggap berhasil dan Verinique de Ostindische Company (VOC) didirikan. Dalam mencari rempah-rempah di Asia Tenggara, mereka memerlukan basis pula. Maka dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Jayakarta direbut Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Cowen, yang sekaligus memusnahkannya. Di atas puing-puing Jayakarta, didirikan sebuah kota baru. J.P. Cowen pada awalnya ingin menamai kota ini Nieuw Hon, Hon baru, sesuai kota asalnya Hon di Belanda. Tetapi akhirnya dipilih nama Batavia. Nama ini adalah nama sebuah suku Keltik yang pernah tinggal di wilayah negeri Belanda dewasa ini pada zaman Romawi. Menurut catatan sejarah, pelabuhan Sunda Kelapa pada masa awal ini dibangun dengan kanal sepanjang 810 meter. Pada tahun 1817, pemerintah Belanda memperbesarnya menjadi 1825 meter. Setelah zaman kemerdekaan, dilakukan rehabilitasi sehingga pelabuhan ini memiliki kanal sepanjang 3.250 meter, yang dapat menampung 70 perahu layar. Dengan sistem susun sirih, masa kolonialisme Belanda, kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Masa kolonialisme Belanda, kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai menjelajahi dunia dan mencari jalan ke timur. Mereka menugaskan Cornelis de Houtman untuk berlayar ke daerah yang sekarang disebut Indonesia. Ekspedisinya walaupun biayanya tinggi dianggap berhasil dan Verinique de Ostindische Company (VOC) didirikan. Dalam mencari rempah-rempah di Asia Tenggara, mereka memerlukan basis pula. Maka dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Jayakarta direbut Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Cowen, yang sekaligus memusnahkannya.
Di atas puing-puing Jayakarta, didirikan sebuah kota baru. J.P. Cowan pada awalnya ingin menamai kota ini New Hon, Hon baru. Sesuai kota asalnya Hon di Belanda. Tetapi akhirnya dipilih nama Batavia. Nama ini adalah nama sebuah suku Keltik yang pernah tinggal di wilayah negeri Belanda dewasa ini pada zaman Romawi. Menurut catatan sejarah, pelabuhan Sunda Kelapa pada masa awal ini dibangun dengan kanal sepanjang 810 meter. Pada tahun 1817, pemerintah Belanda memperbesarnya menjadi 1825 meter. Setelah zaman kemerdekaan, dilakukan rehabilitasi sehingga pelabuhan ini memiliki kanal sepanjang 3.250 meter. Yang dapat menampung 70 perahu layar. Dengan sistem susun sirih, masa kolonialisme Belanda, kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Abad ke-19, sekitar tahun 1859, Sunda Kelapa sudah tidak seramai masa-masa sebelumnya. Akibat pendangkalan, kapal-kapal tidak lagi dapat bersandar di dekat pelabuhan. Sehingga barang-barang dari tengah laut harus diangkut dengan perahu-perahu. Kota Batavia saat itu sebenarnya sedang mengalami percepatan dan sentuhan modernisasi. Apalagi sejak dibukanya terusan Suez pada 1869. Yang mempersingkat jarak tempuh berkat kemampuan kapal-kapal uap yang lebih laju meningkatkan arus pelayaran antar samudera. Selain itu, Batavia juga bersaing dengan Singapura yang dibangun Raffles sekitar tahun 1819. Maka dibangunlah Pelabuhan Samudra Tanjung Priok, yang jaraknya sekitar 15 km ke timur dari Sunda Kelapa untuk menggantikannya. Hampir bersamaan dengan itu dibangun jalan kereta api pertama, 1873. Antara Batavia, Buitenzorg Bogor. 4 tahun sebelumnya, 1869. Muncul tram berkuda yang ditarik 4 ekor kuda, yang diberi besi di bagian mulutnya. Selain itu pada pertengahan abad ke-19, seluruh kawasan sekitar Menara Syah Bandar yang ditinggali para elit Belanda dan Eropa menjadi tidak sehat. Dan segera sesudah wilayah sekeliling Batavia bebas dari ancaman binatang buas dan gerombolan budak pelarian, banyak orang Sunda Kelapa berpindah ke wilayah selatan. Abad ke-20, pada masa pendudukan oleh Bala Tentara Dai Nippon, yang mulai pada tahun 1942, Batavia diubah namanya menjadi Jakarta. Setelah Bala Tentara Dai Nippon keluar pada tahun 1945, nama ini tetap dipakai oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, nama Sunda Kelapa dipakai kembali. Berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta, Node 4A, tanggal 4 Maret tahun 74. Tanggal 6 Maret tahun 1974, nama Sunda Kelapa dipakai lagi secara resmi sebagai nama pelabuhan. Pelabuhan ini juga biasa disebut Pasar Ikan, karena di situ terdapat pasar ikan yang besar. Sunda Kelapa masa kini, Menara Pengawas Sunda Kelapa. Pada saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa direncanakan menjadi kawasan wisata, karena nilai sejarahnya yang tinggi. Saat ini Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II, yang tidak disertifikasi International Ship and Port Security. Karena sifat pelayanan jasanya hanya untuk kapal antar pulau. Saat ini Pelabuhan Sunda Kelapa memiliki luas daratan 760 hektare, serta luas perairan kolam 16.470 hektare. Terdiri atas 2 pelabuhan utama dan Pelabuhan Kali Baru. Pelabuhan utama memiliki panjang area 3.250 meter dan luas kolam lebih kurang 1.200 meter, yang mampu menampung 70 perahu layar motor. Pelabuhan Kali Baru panjangnya 750 meter lebih, dengan luas daratan 343.399 meter persegi. Luas kolam 42.128,7